Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi kita yang diberkati oleh Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan pagi hari ini. Kita boleh merendahkan diri di hadapan Tuhan, mencari wajah-Nya, memuji-muji bersama-sama, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan bersama-sama. Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Angkat tangan. Puji nama Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita. Kita memohon Allah Roh Kudus supaya ibadah kita diberkati, diurapi. Saya sambut Bapak itu bangkit berdiri. Kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Allah Bapa di surga, saat ini kami bersehati, kami datang kepada Engkau, kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bersyukur atas kebaikan-kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, sehingga saat ini kami ada dalam keadaan yang baik, sehat, semangat, sukacita yang dari Engkau. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami pergunakan waktu ini, kami boleh bersekutu, mencari Engkau, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, dan bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Tuhan memberkati kiranya ibadah pagi ini. Kami rindu akan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan akan Engkau. Datanglah hadirat-Mu Tuhan dan urapi kami, sehingga kami boleh dengan segenap hati dan kekuatan kami boleh memuji-muji Engkau, meninggikan nama-Mu. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan, Engkau disembah, Engkau disanjung. Dan bila mana ada anak-anak-Mu yang datang dengan persoalan hidup, entah itu persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan kesehatan, persoalan rumah tangga, dan apapun Tuhan, kami tahu jalan keluarnya, yaitu kami duduk di bawah kaki-Mu. Dan kami percaya Engkau akan buka jalan, dan Engkau memberi kelegaan bagi kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati dari awal sampai nanti akhir, sehingga kami ketika datang dengan hampa, kami boleh pulang membawa berkas-berkas berkat-Mu, sehingga kami boleh impartasikan, sebarkan kehidupan sekeliling kami, ke rumah tangga kami, ke tetangga-tetangga kami, ke kampung kami, ke kota kami semuanya, sehingga mereka boleh melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Kami akan menyembah-Mu, kami akan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita bersama-sama menyembah. Kita bersama-sama datang. Biarlah hidup kita diperbaharui oleh kuasa Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali. Sembah Yesus. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Dengan sekuat tenaga kita menyembah bersama-sama. Kita fokuskan pikiran kita kepada Tuhan kita. Haleluya. Dan diperbaharui. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat Tuhan. Dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui di dalam hadirat. Dari awal kembali kita bersama-sama menyembah. Haleluya. Sembah
sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya dengan pujian. Sembah Yesus, ku datang ke hadirat-Nya sekali dan diperbaharui. Tuhan perbarui hati kami, haleluya, di dalam hadirat Tuhan, dan diperbaharui, dan diperbaharui, dan diperbaharui. Sekali lagi kita katakan dan diperbaharui, haleluya, dan diperbaharui. Menjadi baru di dalam Tuhan, haleluya, dan diperbaharui, dan diperbaharui, haleluya, di dalam hadirat Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Kami bawa tubuh jiwa roh-Mu. Kita diperbarui dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Yesus. Penuhiku dengan urapiku dengan minyak-Mu, seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu, seperti rusa, haleluya, seperti rusa rindu sungai-Mu, demikianlah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan minyak-Mu, seperti rusa, seperti rusa rindu sungai.
Puji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Dan biarlah Engkau jadikan kami menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, urapi kami semua, pakai hidup kami Tuhan. Selagi kami masih ada, seberapa banyak tahun-tahun yang masih Engkau berikan kepada kami. Dan biarlah Engkau beri kepada kami hati yang lebih mengasihi Engkau, taat, setia, kudus, sampai berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan, bila hidup kami semakin dekat, erat kepada Engkau, menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua mengasihi Tuhan bersama katakan, amin, haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya, haleluya. Masih kuat berdiri, amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, amat luar biasa besar. Maka dari itu mari kita pergunakan hidup kita untuk memuliakan nama Tuhan kita. Tuhan Raja Maha Besar, kita datang menyembah Dia, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Tuhan Raja Maha Besar, haleluya. Mari datang menyembah Dia, haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pembentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia patut keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan bersama, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, haleluya. Dan biarlah kita semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Kita terus bersyukur kepada Tuhan kita. Kita terus membawa pujian kita di hadapan Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah satu-satunya Allah. Tiada yang lain. Dan Dia berjaya, Dia kuat, Dia luar biasa. Dan Dia layak terima pujian kita. Kita terus bersyukur, kita mengagungkan Tuhan kita. Bersyukur kepadanya. Kita akan puji Dia bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
bersyukur kita di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, nyanyi hidupku. Percaya seluruh semesta menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, Dia pelihipku. Percaya seluruh semesta turut menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, kekal dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidup. Tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Kau yang percaya seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Tunjuk kasih anugerahmu, teguh dan mulia. Majulah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Raja. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Mohon petugas untuk mempersiapkan diri dan kita kembali nyanyikan ini. Bersyukurlah kepadanya. Haleluya. Haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, oh, Dia beri hidupku.
berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberi kesempatan kami untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan, apa yang kami beri itu adalah dengan suka hati, sukarela untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau berkati persembahan ini Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Engkau berkati hidupnya masing-masing di antara kami. Sehingga mereka hidupnya boleh memuliakan nama Tuhan. Semakin indah di hadapan-Mu. Semakin progresif. Naik lebih tinggi lagi di hadapan Engkau. Terpuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya ini. Dan kami penuh ucapan syukur kepada Engkau. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Dan biarlah kita terus, banyak hamba Tuhan yang mengatakan tahun-tahun ini, tahun-tahun mendatang kita harus lebih lagi. Bila mana kita dulu sudah berdoa, tambah doa. Bila mana kita sudah baca firman, tambah lagi. Bila mana sudah melayani, tambah lagi. Artinya kita di dalam Tuhan, kita harus bertambah-tambah. Karena kita tidak tahu tahun-tahun yang Tuhan masih beri kepada kita. Mari kita pergunakan. Walaupun hidup ini berat, walaupun ini beban ini menimpa kita, kita tidak tahu apa yang kita buat, tetapi kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Karena kita tahu Dia firman, mari datanglah, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan dikuatkan melalui firman Tuhan. Saya sambut Bapak Ibu untuk berdiri sekali lagi. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala beban. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, haleluya, mengharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita bersama-sama menyanyikan ini, haleluya. Bila hati terasa berat, haleluya, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, haleluya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala beban.
kita datang di altarnya. Sujud di altarnya, bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ampuniku dan bebaskanku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Inilah yang kami yakini Tuhan, sesuai dengan pengajaran yang Kau berikan kepada kami. Ketika kami mau datang merendahkan hati dan diri di hadapan Tuhan, ada hal yang ajaib yang Tuhan pasti berikan. Kami terus belajar, dan kami terus takut akan apa yang Kau nyatakan. Beri kami pengertian hikmat, sehingga ketika kami menerima perkataan firman-Mu, kami menanggap, kami merespon, kami menerima dengan kesukaan yang daripada Tuhan, sehingga kami mampu dan bisa dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuji, kami sudah mempermuliakan nama-Mu, dan tiba saatnya kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berbicaralah kepada kami, secara khusus kepada kami pribadi, sehingga kami mampu mendengar suara-Mu dengan benar, dan kami mengalami berkat pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga,
Berkati kami dengan kuasa urapan Roh-Mu yang kudus, yang menaungi kami semuanya. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir dengan berkat yang sama. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Baik, kita pagi hari ini masih bersama-sama belajar dari tema yang kita terima selama 1 tahun, yaitu harapan bagi yang putus asa. Harapan bagi yang putus asa. Nah, saya percaya dan saya meyakini bahwa di tahun yang baru, Tuhan masih memberikan kepada kita sebuah kesempatan. Ya, kesempatannya tentu, kesempatan yang indah bagi kita yang mungkin sedang hopeless, kita kehilangan pengharapan, tetapi kita harus yakin bahwa Tuhan tetap memberikan jalan keluar yang terbaik. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar dari kehidupan Samuel bagaimana bisa berkembang menjadi hebat, yaitu merupakan satu acuan supaya kita masing-masing yang sedang mengalami keterpurukan, kita bisa bangkit bahwa Tuhan mampu memberikan kehebatan atas kita. Tolong mungkin teksnya bisa ditampilkan. Nah, untuk itu kita hari ini mau bersama-sama belajar memperbaiki akan pola hidup kita yang mungkin tahun yang lalu salah. Tema kita hari ini adalah mengapa hidupmu mengalami kekalahan. Ya, tunggu sebentar sambil, oke mungkin crash. Ya, tema kita adalah mengapa hidupmu mengalami kekalahan. Nah, kita langsung saja membuka di dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang keempat. Kitab 1 Samuel pasal yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Baik, mungkin Bapak Ibu membawa Alkitab atau membawa HP yang ada Alkitabnya, kita bersama-sama membuka di dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Nanti akan dibacakan oleh Bapak Gunadi. 1 Samuel pasal 4, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita perhatikan bersama-sama. Tabut Tuhan dirampas. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Amin. Nah, Bapak Ibu perhatikan perkataan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Bapak Ibu bisa mungkin mengaplikasikan kepada diri kita masing-masing, mengapa hidupmu mengalami kekalahan? Ya, seringkali mungkin dalam pertanyaan batin kita seringkali berkata, kenapa ya? Kok aku penuh dengan masalah? Kenapa ya? Kok problemku berat? Nah, ini adalah salah satu tanda kita ini sebenarnya sedang mengalami yang namanya kekalahan. Israel hari itu bertanya, dan secara tafsir ayat ini juga memberikan sebuah acuan, Israel hari itu sedang menyalahkan Tuhan. Kira-kira mungkin kalau diaplikasikan dalam kehidupan perkataan sehari-hari, Israel akan berkata begini, Tuhan, aku ini kurang apa? Kenapa hidupku masih terus bermasalah? Kira-kira begitu. Makanya firman ini sekali lagi berkata, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini?
Ya, ada satu perkataan yang harusnya menggelitik kita, dikatakan apa? Pada hari ini. Kenapa bukan kemarin? Ya karena Tuhan juga sedang mau mengingatkan kepada kita masing-masing. Hari ini hidupmu sedang kena apa? Ya kita harus bertanya, kenapa? Mungkin hari ini saudara hanya tahu bahwa ekonomimu anjlok. Yang kau sedang mengalami keterpurukan dalam bidang ekonomi. Saudara bertanya, Tuhan kenapa sih kok tiba-tiba ekonomiku anjlok? Nanti ada lagi yang bertanya, Tuhan kenapa sih keluargaku bermasalah? Yang lain lagi bertanya, kenapa hutangku kok banyak gak lunas-lunas? Dan yang terakhir, ini yang paling menyakitkan, sudah kena masalah ekonomi anjlok, kena masalah keluarga, hutang banyak, tiba-tiba ditambahi sakit. Kita pasti dalam hati akan berontak dan kita pasti akan tanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa? Nah tapi seringkali kita tidak memperoleh jawaban, kenapa? Karena kita memakai acuan pikiran. Ya bagi orang-orang tertentu ketika sedang mengalami banyak problem, kalau orang itu mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, maka Tuhan bisa memberikan jawaban melalui perkataan firman. Tetapi ada orang yang berpikir dalam hatinya, ke gereja tidak ke gereja sama. Hari ini anjlok, kemarin anjlok, mungkin tahun depan anjlok. Ya sudahlah, aku tak berusaha sendiri. Dan saya mau katakan, saya berani pastikan, engkau akan semakin down. Kenapa? Engkau hanya berputar dengan standar pikiran yang terbatas. Pikiran kita ini pikiran yang semuanya serba terbatas. Tapi kalau kita mau mengikuti jalan Tuhan, saya yakin Tuhan akan beberkan masalah itu dengan sangat mudah. Tuhan cuma ngomong begini, ini loh yang jadi problemmu. Ini loh yang jadi masalahmu. Makanya hari ini kita akan bersama-sama belajar mengeksposisi dari 1 Samuel pasalnya yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah tujuan firman Tuhan hari ini adalah kita mau bersama-sama belajar dari setiap masalah. Ya, ada perkataan bijak, masalah adalah guru yang baik. Pengalaman adalah guru yang baik dan pasti mahal. Tapi belajar dari situ kita mau bersama-sama membenahi. Yang kemarin kurang bagaimana kita benahi. Kemarin yang mungkin amburadul gak karu-karuan kita benahi dan yakini bahwa Tuhan itu nanti akan bisa memberikan yang namanya pemulihan. Nah kita akan melihat dalam 1 Samuel pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 kita tidak membaca secara langsung tetapi kita akan ekspos satu persatu. Kita akan bertanya kepada Tuhan, kenapa hidup kita ini masing-masing mengalami kekalahan. Hal yang pertama, ya kita perhatikan dalam ayat 1, 1 Samuel 4 ayat 1, bagian A. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Ya kalau Bapak Ibu membaca satu ayat ini mungkin kadang di dalam pembacaan kita mungkin hanya mempertanyakan begini. Kok ayat yang pendek begini kok jadi ditulis ya? Tapi kalau saudara perhatikan, belajar secara meneliti, detail, setiap perkataan firman Tuhan itu ditulis dikatakan bahwa satu titik pun tidak akan berlalu. Jadi artinya apa? Setiap perkataan dalam perkataan firman, mungkin perkataannya cuma titik, itu punya makna. Sama dalam ayat 1 dikatakan, dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Loh Pak, hubungannya apa? Orang kalah perang, orang kena masalah dengan ayat 1 ini. Perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Nah waktu saya baca, saya mulai belajar dari pasal yang pertama, pasal 2, pasal 3. Di situ ternyata kita punya penjelasan. Ternyata kekalahan dari Israel
kekalahan orang-orang yang mungkin hari ini sudah mulai belajar mengikut Tuhan, hal yang pertama, kenapa mereka kalah? Karena mereka mendengar, tapi tidak menanggap. Sama pagi hari ini saudara mendengar suara saya. Saya mungkin akan menyampaikan firman ini kurang lebih 45 menit sampai 1 jam, kurang lebih. Minggu-minggu yang lalu juga sama, saya akan sampaikan seperti itu. Saudara bisa dengar suara saya, tapi pertanyaan saya begini, waktu saudara dengar setiap perkataan saya, apakah saudara semua merespon dengan baik? Tidak. Nanti saudara boleh cek sepulang dari gereja. Kalau minggu lalu sudah terlalu kelamaan karena sudah 7 hari. Nanti pulang dari gereja, saudara tanya sama sebelahnya. Bu, tadi firmannya tuh ngomong apa ya? Nanti mungkin sebagian akan mengatakan begini. Apa ya? Ya wis pokoknya aku mudeng lah, tapi nah itu. Itu kebanyakan dari kita seperti itu. Padahal kita sudah punya PowerPoint. Kadang PowerPoint pun hampir poin-poinnya itu tidak ditangkap dengan baik. Sama hari itu Israel ketika mendengar perkataannya Samuel, perkataan itu berkumandang seluruh Israel. Tapi ternyata apa? Orang Israel ini tidak ada yang merespon, tidak ada yang menanggap. Nah sekarang pertanyaannya kenapa kok orang Israel ini sampai tidak merespon, tidak mau menanggap perkataan Samuel? Yang pertama karena apa? Samuel hari itu masih cukup muda. Makanya sebuah problem yang cukup berat di dalam gereja, kalau pendetanya itu junior, biasanya yang senior itu nganggapnya gimana? Pendeta nom, gak ngerti apa-apa, aku lebih punya pengalaman, dagangku lebih hebat, pengalaman makan asam garamku lebih hebat. Pendeta muda itu, wis lah, sing penting lu mau ibadah, cuma itu aja. Tapi kita nggak sadar, hidup kita ini kena masalah. Makanya di sini saya tuliskan, Israel mengalami keterpurukan karena mereka tidak menanggap, bahkan mengabaikan nasihat seorang rohaniwan. Minggu yang lalu saya sudah jelaskan, meskipun rohaniwanmu, meskipun pemimpinmu, meskipun muda, tapi jangan lupa, orang itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Kalau ditanya, mereka tahu enggak? Di sini saya tulis, padahal mereka tahu. Nah kita akan melihat sebentar ke belakang, 1 Samuel pasal 3 ayat 20. Mungkin bisa ditampilkan teksnya ya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Ini loh firman Tuhan itu kalau nulis itu terperinci. Maka taulah seluruh Israel. Kalau saya tanya, Israel tahu enggak siapa Samuel? Tahu. Tapi mereka enggak menanggap. Dan Samuel itu diberi apa? Label nabi, jabatan nabi Tuhan, ditambahi kata dipercaya. Tapi lihat, kadang-kadang senioritas itu membuat kita itu menjadi orang buta. Makanya dalam ayat 1b dikatakan apa? Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer, sedang orang Filistin berkemah di Afek. Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran itu. Jumlah 4.000 itu banyak dalam satu suku zaman itu. Ngerti-ngerti mati semua.
Gara-garanya sepele. Tidak mau menanggap. Sama hari ini mungkin hidupmu bermasalah. Hidupmu punya problem, punya masalah-masalah yang berat. Engkau mungkin sedang mencoba mengkoreksi, mengevaluasi kenapa ya? Kenapa ya? Tapi kadang-kadang kita ini lupa bahwa mungkin 10 tahun yang lalu aku pernah diingatkan oleh hamba Tuhan. 15 tahun yang lalu aku pernah ditegur hamba Tuhan. 3 tahun yang lalu aku pernah ditegur keras oleh hamba Tuhan. Kita kadang-kadang lupa itu. Tapi kalau hari ini kita kembali diingatkan, baru, wah iya ya, dulu aku pernah, nah ini. Israel hari itu hancur-hancuran. Gara-gara apa? Masalah yang sepele. Cuma tidak mau menanggap. Dengar gak? Dengar, tapi tidak merespon. Nah kita seringkali merasa bahwa ini cuma urusan kecil, gampang. Tapi coba kalau saudara belajar misalkan tentang kelautan, kita mungkin naik perahu, kalau perahumu itu bocor kecil, enggak usah besar-besar lah, enggak usah 5 cm. Perahumu bocor kira-kira mungkin cuma 1 jari. Setengah senti atau 1 senti dah perahumu bocor. Coba perahumu mulai berjalan. Awalnya enggak masalah. Tapi mungkin perjalanan 5 jam, tiba-tiba perahumu ini bisa terisi dengan air. Kalau saudara sudah terlanjur sampai di tengah, saudara mau ngapain? Mau balik pasti tenggelam, diam di tempat juga pasti tenggelam. Saudara akan mencari segala sesuatu benda untuk bisa nyumpel, nambal, supaya engkau tidak tenggelam. Paling pada waktu peristiwa seperti itu, saudara hanya bisa berkata apa? Aduh, kenapa ya aku enggak teliti? Aduh, tapi telat. Sama firman Tuhan tadi kita diingatkan. Perkataannya simple. Perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel. Nah kita kadang-kadang punya sebuah kebanggaan hati. Enggak mungkin. Tapi saya mau berkata, segala sesuatu yang ada di dunia itu bisa mungkin terjadi. Meskipun kita hebat. Kalau kita lagi enggak punya masalah memang, enggak mungkin. Tapi waktu kita kena benturan sedikit baru kita bertanya, kok bisa gini ya? Contoh simple nih, saya punya masalah baru, gigi. Beberapa waktu yang lalu saya sudah jelaskan, di usia 57 tahun, saya pergi ke dokter gigi paling cuma 3-4 kali. Saya menganggap bahwa gigi saya ini enggak mungkin sakit, enggak mungkin. Saya suka itu kalau orang Jawa bilang letaki es itu loh, es batu, kletuk, wah rasanya enak itu. Saya berpikir enggak mungkin sakit. Tapi 2 bulan, 3 bulan terakhir ini, hari-hari terakhir ini saya sekarang berurusan dengan dokter gigi. Nah kalau sudah dibawa ke dokter gigi, gigi itu sudah dimangap kayak begitu, dokter lagi kerja, kita kesakitan sebagainya. Cuma bisa gitu dok. Yang bisa keluar ini cuma air mata ini loh, berbes mili. Kenapa? Saya merasa bahwa gigi saya enggak mungkin sakit. Tapi hari ini, saya mulai belajar untuk menjaga gigi saya sebagaimana supaya jangan sakit. Gara-garanya apa ya itu tadi, kemelinti. Sama hidup kita ini banyak yang kemelinti. Diingatkan. Gak mempan. Contoh yang paling telak ya Israel tadi. Tapi dalam Alkitab banyak ditulis,
Salah satunya peristiwanya Rasul Paulus waktu kapal karam. Kita lihat sebentar di dalam Kisah Para Rasul pasal 27. Ayat 9 sampai dengan ayat 11. Kita akan menyimak, nanti akan dibacakan. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 9 sampai 11 dan ayat 13. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus. 13. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berada dekat sekali menyusur pantai Kreta. Iya, ini peristiwa sebelum kapalnya Rasul Paulus itu karam. Paulus hari itu sebagai seorang tawanan, sebagai seorang rasul di penjara, sebagai hamba Tuhan di penjara. Kemudian Rasul Paulus hari itu mau dibawa pergi dari kota di mana dia ditahan. Nah, sewaktu sudah di atas kapal, firman Tuhan di sini sekali lagi mengatakan sementara itu sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran, sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Hamba Tuhan memperingatkan pengusaha. Kata-katanya bagaimana? Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Ya, jadi kira-kira begini, saya pendeta, saudara pengusaha, saya ngomong, Pak, hati-hati loh. 2-3 tahun ke depan Bapak ini bisa problem. Saudara yang piawai dalam bidang usaha berkata, oh enggak mungkin, aku aman, ini buktinya. Orang Jawa bilang, hamba Tuhan dikeprati. Ya sudah, hamba Tuhan hanya bisa ngomong, menyampaikan pesan Tuhan. Percaya puji Tuhan, ora percaya ya wis, kira-kira begitu. Tapi kalau seperti jabatan rasul dan jabatan seorang nabi, biasanya kalau ngomong itu cespleng, to the point, enggak pakai muter-muter. Gembala kadang-kadang kalau ngomong itu diperhalus. Kenapa? Sungkan. Kadang-kadang ada banyak jemaat yang hatinya suka tersinggung. Kalau sudah tersinggung terus gimana? Ngamuk. Gembala mencoba memperhalus perkataan, tapi intinya sama. Hari itu Rasul Paulus bersama Samuel menegur orang-orang yang ada di bawah asuhan sebagai seorang rohani. Dua pribadi ini tidak ditanggap. Ayat 13 di sini berkata, pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Ayatnya berkata apa? Mereka menyangka. Tolong tampilkan ayat 13. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Kita seringkali memakai kata prediksi. Nah ini, prediksi itu kan sangkaan. Kita seringkali berkata bahwa menurut prediksiku, oh aman. Menurut prediksiku, oh begini. Saya tanya, menurut prediksinya siapa? Prediksiku.
Kalau mungkin kita agak berkata tegas, lah kamu berprediksi kamu ini siapa? Kira-kira gitu aja. Oh, aku pengusaha hebat. Ya, pengusaha hebat pun kamu siapa? Kan manusia. Tapi kalau perkataan Tuhan melalui para hamba Tuhan, itu yang namanya hikmat. Kita kadang-kadang ngeyel soal hikmat. Kadang-kadang kita berpendapat, salah, nggak mungkin. Tapi saudara perlu tahu, cara kerja Tuhan itu apa? Lembut. Tuhan nggak ngomong hari ini, dek langsung KO, tidak. Tuhan itu memperingatkan dengan cara-cara yang lembut. Mungkin bisa sebulan, 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi sudah ada peringatan. Dan dari pengalaman saya, orang yang pernah saya ingatkan dablek biasanya tumbang. Kadang ada orang yang nggak suka diberi masukan-masukan yang apa? Mengingatkan. Kelemahan kita sebagai jemaat itu bagaimana? Mintanya dilus-lus, dipok-pok. Kalau ada kata-kata, oh enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa, Tuhan itu sabar, Tuhan itu baik, enggak apa-apa. Saudara kejeblos. Pak Bekti selalu memberikan sebuah ungkapan. Obat yang pahit itu manjur. Obat yang manis nambahi diabetes mellitus. Penyakit. Jadi kenapa kok hari itu Israel mengalami kekalahan? Jawabannya simpel, tidak mau mendengar. Tuhan Yesus mengatakan dalam Matius 13 ayat 13 sampai 15. Saudara perhatikan, tolong ditampilkan. Matius 13 ayat 13 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi. Kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Kalau dalam bahasa Jawa lebih tepat. Sebab hati bangsa ini ndablek, kira-kira gitu. Telah menebal dan telinganya berat mendengar. Suruh dengar firman moh, berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Kalau dengar firman Tuhan ngantuk. Loh, ini terjadi di gereja. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi kadang-kadang Tuhan itu juga punya perasaan sebel. Kalau orang Jawa bilang, kalau kamu nggak mau dengar firman, Tuhan berkata apa? Tak sisanke. Itu terjadi dalam zaman Firaun, dalam kitab Keluaran. Firaun itu diberi apa? Kelembutan oleh Tuhan. Diberi perkataan-perkataan yang mengingatkan. Firman Tuhan mencatat, Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya. Firaun mengeraskan hatinya. Dalam tulah yang masuk ke dalam tulah ke-10 dikatakan, maka Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi saudara jangan berpikir cuma saudara tok yang bisa keras hati. Tuhan bisa merubah keadaan itu. Dikeraskan hatinya. Sehingga apa? Kamu gak bisa pulih. Makanya saya berkata di tahun yang baru ini, yuklah kita bersama-sama kembali merespon. Engkau yang hari ini susah, engkau yang problemnya sudah gak karu-karuan. Mau pertolongan kemana? Carinya kemana? Ya hanya bisa datang kepada Tuhan. Dengan catatan yang simpel. Ayo kita dengar apa yang Tuhan katakan. Pasti hidupmu akan diubah. Itu yang pertama. Hal yang kedua,
Mengapa hidupmu mengalami kekalahan? Yang kedua karena apa? Kita tidak mengutamakan Tuhan dari awal. Tidak mengutamakan Tuhan dari awal. Kita perhatikan ayat 3 dan ayat 4 dari kitab Samuel pasal 4. Tolong dibacakan Pak Gun. 1 Samuel pasal 4 ayat 3 dan ayat 4. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Israel pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Iya. Kenapa Israel kalah? Karena mereka tidak mengutamakan Tuhan dari sejak awal. Kalau ditanya, Israel percaya enggak sama Tuhan? Saya jawab, sangat percaya. Saudara percaya Tuhan? Percaya. Tapi sikap percayamu bagaimana? Loh, Israel sikap percayanya setiap tahun bikin korban. Zaman itu masih korban persembahan. Mereka kalau ibadah dari tempat yang jauh berbondong-bondong. Iya. Tapi dalam hidup keseharian mereka menunjukkan satu sikap tidak percaya Tuhan. Kenapa? Orang Jawa bilang gugu karpe dewi. Diatur dengan aturan-aturan firman tidak mau. Nah, yang celaka dalam ayat 4 bagian B dikatakan apa? Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Nah, ayat ini juga kita harus mulai penasaran kenapa ya? Waktu ada masalah, ada dua orang pendeta namanya Hofni dan Pinehas tampil di dekat tabut Allah, kok malah jadi masalah, kenapa? Hidupnya itu enggak karuan. Sama dalam rumah tangga. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita mungkin ya waktu kena masalah kita mencoba apa? Memakai perkataan firman untuk apa? Ngerayu Tuhan. Saya mau ingatkan. Jangan bermain-main dengan hal yang seperti itu. Kenapa? Tuhan tambah murka. Jadi kalau kita kepingin kita dipulihkan, rendahkanlah hatimu itu total. Ngaku salah, Tuhan ini aku salah. Tapi untuk kasus Hofni dan Pinehas mereka tidak merasa salah. Mereka merasa masih suci, mereka masih merasa bahwa oh aku paling benar, oh aku ini sudah dekat dengan Tuhan. Tapi di mata Tuhan dan di mata masyarakat hari itu apa? Mereka bermasalah. Ini di sini saya tulis kekalahan Israel disebabkan karena tidak menempatkan Tuhan di tempat utama, tapi hanya sebagai tambal butuh. Saya tidak menemukan bahasa Indonesia yang tepat untuk nulis kata ini sebagai tambal butuh. Mereka memperlakukan Tuhan dengan seenaknya sendiri. Tuhan diutamakan saat dibutuhkan, dikesampingkan saat dalam kenyamanan. Lah ini kita. Kita kalau lagi nyaman gimana? Ibadah ya sak selone. Kalau lagi nyaman, ya sudahlah yang penting kan aku percaya. Tapi nanti kalau lagi butuh, Tuhan. Saya beritahu gambaran, Tuhan di surga ini seperti ini. Nanti saudara baca dalam kitab Amsal pasal 1, pasal 2, pasal 3. Ketika Tuhan mendatangkan angin badai, dan Tuhan mendatangkan celaka atasmu, maka Tuhan akan tertawa melihat celakamu. Loh Tuhan itu di surga itu iso ngisi kita.
Kira-kira mungkin gini, rasake kowe, rasake, kira-kira gitu. Israel hari itu perang, mau maju perang sudah diberitahu, ojo perang, jangan. Mereka nekat, kalah. Waktu kalah mereka ngapain? Marilah kita mengambil dari Silo tabut perjanjian Tuhan, supaya ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan musuh kita. Ini kalau saya ibaratkan seperti anak sekolah, ya kita masing-masing pernah sekolah dan masing-masing kita pernah diuji, harus ujian lokal atau ujian negara. Kalau murid yang baik, belajarnya itu kontinu, itu murid yang baik. Setiap hari belajar, itu murid yang baik. Tapi kalau murid yang tidak baik gimana? Besok ujian, malam ini baru belajar. Itu yang namanya SKS, sistem kebut semalam. Belajar. Besok ujian nilainya bagus enggak? Enggak, jeblok pasti. Sama hari itu Israel bermasalah. Kalah, banyak yang mati. Hartanya ludes. Waktu kena masalah itu mereka baru cari Tuhan. Telat. Bisa pulih enggak? Bisa. Tapi terseok-seok. Berat rasanya. Yaitu kalau kita bicara tentang murid sekolah. Sama, di rumah kita masing-masing kadang-kadang kita punya yang namanya emergency lamp. Lampu darurat. Lampu darurat itu biasanya kan pakai, mungkin kalau zaman sekarang pakainya LED. Listrik mati langsung biak, murup. Kenapa bisa nyala waktu listrik mati? Karena di charge. Di strom terus. Tapi ada orang-orang tertentu bagaimana? Punya emergency lamp cuma ditaruh di kamar, tidak di charge. Listrik padam. Nanti seluruh rumah berteriak. Endi lampune, emergency lamp endi. Mungkin ibu mengingatkan, itu di sana. Jupuk, ambilnya. Kok ora murup? Kok enggak nyala? Enggak di charge. Rumah tangga itu ribut. Seberapa banyak rumah tanggamu hari ini ribut? Geger terus, semua jadi masalah. Minum pun bisa jadi masalah. Makan pun bisa jadi masalah. Kenapa? Rumahmu gelap. Tapi coba belajar. Utamakan Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Baca Alkitab, doa, nyembah. Dan saya mau ingatkan sekali lagi, ibadah jangan buat main-main dah. Mungkin saudara akan berkata, pendeta ini cerewet tenan toh. Ya sudahlah, saudara nganggap saya cerewet tidak masalah. Tapi saya sedang menyampaikan pesannya Tuhan. Harus itu, mutlak, dan seriuslah dalam ibadah. Kenapa? Tuhan kepingin untuk apa dipuji. Tuhan itu senang kalau dipuja-puja. Tapi kalau kita sekedarnya bagaimana? Sekarang kita lihat Galatia 6 ayat 7. Tolong ditampilkan, saya akan bacakan Galatia 6 ayat 7. Atau kita baca bersama-sama satu ayat ini. 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat Galatia. Jangan sesat. Kira-kira apa? Jangan mempermainkan Tuhan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita mau main-main sama Tuhan, keliru. Kenapa? Tuhanmu maha tahu. Kita mau di gereja seolah-olah dengan ekspresi yang
wah haru biru gitu. Oh iya, gitu. Tuhan melihat hatimu. Loh Tuhan, aku ini sudah tobat. Mana bukti tobatmu? Itu kan perasaanmu. Sama hari itu Israel punya perasaan kalau sudah membawa tabut perjanjian Allah, di situ isinya ada 3 item, tongkat Harun yang berbunga, 2 loh batu, itu isinya 10 perintah Tuhan, dan mana surgawi. Orang boleh saja membawa tabut perjanjian, boleh. Tapi pertanyaannya, di dalam tabut perjanjian itu ada 10 perintah Allah. Pertanyaannya, sudahkah engkau mengamalkan, mengaplikasikan 10 perintah Allah itu dalam hidupmu? Kalau kita hanya cuma sekedarnya gotong-gotong, sama, ada orang tuh pergi kemana-mana bawa Alkitab. Kayak saya dulu itu kalau pergi kemana-mana, zaman saya masih nakal itu membawa Alkitab, ya Alkitab ini. Jadi Alkitab saya ini dari sejak saya belum bertobat itu selalu ada di mobil. Tapi narkoba. Nah, bayangkan orang bermain narkoba kok bisa baca Alkitab, kan kentir. Ya ini saya. Tuhan hantam saya. Dek. Di situ saya disadarkan, diingatkan. Ojo dolanan, jangan sesat. Tapi coba dari awal kita mulai belajar. Belajar nyembah, belajar doa. Loh Pak, saya enggak ada masalah, buat apa nyembah, buat apa berdoa. Saya bilang, belum, bukan tidak, belum ada masalah. Jadi kalau saudara yang hari ini masih merasa kuat, ya enggak apa-apa. Itu belum. Tapi coba nanti titik tertentu, ya contoh kayak gigi saya ini. Hari ini saya kapok. Saya dulu memperlakukan gigi saya tuh seenaknya sendiri. Hari ini kalau mau makan mikir, gigi kiri apa kanan ya? Kalau makan, enak, enggak enak. Enak ya kanan kiri. Sekarang ini problem, sudah beres? Belum. Coba bayangkan. Waktu kita bisa utamakan Tuhan dalam hidup setiap hari. Tuhan itu girang, senang. Sama lah saudara kan seorang yang punya perasaan, punya hati, mau pria mau wanita. Coba wanita, ya selalu diutamakan, selalu disenengke, dinomorsatukan. Wah, wanita kalau dinomorsatukan, masakan di rumah selalu enak. Betul ibu-ibu? Betul. Tapi kalau wanita tidak digubris terus gimana? Lagu itu loh, lagu dangdut. Makan sendiri, masak sendiri. Betul ya bapak-bapak ya? Nah itu baru antar manusia. Sama ibu-ibu kalau memperlakukan bapak-bapak itu yang di tempat paling utama. Kalau bersolek untuk suami jangan buat yang lain. Bapak-bapak mesti senang. Itu kemarin di TikTok ada tulisan begini. Ibu-ibu saya mau tanya kenapa ya kalau ibu-ibu di rumah kok pakainya daster bolong. Kalau di rumah kok baunya bau brambang. Tapi kalau mau keluar kok semuanya serba merah, serba bagus dan lain sebagainya. Cantiknya buat suami atau buat orang lain. Ibu-ibu yang bisa menjawab. Bapak-bapak bingung. Sama Tuhan kadang-kadang bingung. Engkau untuk segala sesuatu yang bukan Tuhan, hebat. Untuk hobimu kamu hebat. Tapi begitu untuk Tuhan, kita mulai berhitung.
Maaf ya, maafkan saya, termasuk kita nyumbang gereja, dihitung dulu, cocok pora lagi, cocok pora. Tapi coba untuk hobimu, piro-piro bayar. Ini ngeri loh, kalau kita mau coba berpikir secara baik, ini kita hidup dalam apa? Posisi yang ngeri. Sama Israel hari itu seperti itu. Tuhan izinkan hancur. Itu yang kedua. Kenapa hidupmu bermasalah? Kenapa hidupmu kalah? Karena Tuhan tidak di tempat utama. Dan yang ketiga, yang terakhir, mengapa hidupmu mengalami kekalahan? Yang ketiga, karena kita tidak waspada. Kita lihat dalam ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Tolong dibacakan Pak Gun, 1 Samuel 4. Segera sesudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar, dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin, sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu, dan mereka berkata, celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Ya. Kalau saudara nanti baca sampai ayat 10, ayat ini sedang memberikan isyarat kepada kita. Di situ saya tuliskan, ada orang yang ketika mulai datang kepada Tuhan mengalami euforia palsu. Kesukaan, kegirangan, sukacita. Di dalam gereja, wah senang. Di dalam gereja rasanya girang. Di dalam gereja rasanya sukacita, pulang pun sukacita, enak. Tapi palsu. Kenapa saya sebut palsu? Karena mereka berpikir bahwa dirinya sudah mulai dekat dengan Tuhan. Pikirannya apa? Aku wis tobat, aku wis tobat, aku wis tobat. Buktinya apa? Oh, aku sudah ke gereja. Padahal itu hanya perasaan. Perasaan siapa? Perasaan pribadi. Tapi mereka tidak sadar bahwa di mata musuh mereka adalah sasaran yang empuk. Dan waktu kita sedang tidak waspada, musuh, iblis, setan, yang hari kemarin itu sedang menyerang hidupmu. Begitu iblis setan melihat engkau pergi ke Tuhan, ke rumah Tuhan, kau ibadah. Saudara perhatikan ayat 6. Orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata, apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani itu? Ketika diketahui mereka bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Sebab kata mereka, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Dan mereka berkata, celakalah kita. Sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. Jadi kira-kira gambarannya begini. Saudara mulai pergi ke gereja, saudara mulai baca Alkitab, tapi, nah ini, hanya untuk tampil butuh. Waktu kita pegang Alkitab, waktu kita pergi ke gereja, iblis itu takut. Iblis itu gemetar. Iblis kira-kira ngomong seperti tadi, celakalah kita. Wah, si A ini mulai dekat sama Tuhan. Kita bisa mati nih, kira-kira gitu. Nah, waktu iblis tahu bahwa kita mulai mendekat kepada Tuhan, iblis mulai ngapain? Memperkuat barisan. Dan ketika iblis memperkuat barisan, yang terjadi apa? Dengan intens. Intensitasnya itu meningkat. Ngapain? Iblis serang balik. Sikat. Kita yang hari itu sedang tidak waspada karena euforia palsu tadi, kita mulai merasanya apa? Oh, enggak apa-apa, aku sudah dekat Tuhan. Tapi ternyata Tuhan belum tahu ketika kita sedang dekat. Kenapa? Tujuanmu cuma tampil butuh. Makanya ayat 8 berkata apa? Celakalah kita. Siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini?
Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Filistin berkatanya apa? Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Saudara perlu tahu, iblis setan pun tidak mau untuk diinjak-injak. Makanya kalau ada orang mulai datang ke gereja, kemudian orang itu tiba-tiba kena masalah baru, orang biasanya berkatanya begini, aku dulu belum ke gereja, masalahku enggak seberat ini. Tapi sekarang aku ke gereja kok tambah masalah. Saya jawab, iya, karena engkau punya euforia palsu. Iblisnya tahu ketika saudara pergi ke rumah Tuhan, iblis itu ndredeg, gemetar. Nah, iblis mencoba serang balik dengan cepat. Makanya dalam ayat 10 saudara perhatikan. Lalu berperanglah orang Filistin sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu, dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan pejalan kaki. Yang pertama itu cuma mati 4.000. Perang lagi yang mati 30.000. Orang mulai berkata apa? Spesial. Sial. Sama kita kalau sudah mulai pergi ke gereja enggak dipulihkan, kita mulai berkata, sial. Lu mau gereja malah sial. Tapi saya mengingatkan, bukan sial. Saudara tidak waspada. Makanya jangan senang-senang. Ketika kita mulai datang kepada Tuhan, saya berkata jangan santai. Kenapa jangan santai? Iya, hidupmu di dunia itu ada di zona perang. Kita masing-masing, saya dan saudara itu ada di zona perang. Kita bukan lagi berwisata. Kita di dunia bukan dikirim oleh Tuhan itu untuk wisata. Tidak. Kita dikirim oleh Tuhan itu sedang belajar menaklukkan diri sendiri dan menaklukkan musuh. Supaya kelak kalau kita nanti pulang ke rumah kita, rumah Bapa, kita itu menjadi pribadi yang benar, sempurna di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita enggak waspada, kita dengan senaknya sendiri menyia-nyiakan hidup. Kita bisa mati. Hidupmu setiap hari akan cuma berkata, aku kok ngene ya, aku kok ngene ya, kenapa ya masalahku gak selesai-selesai. Tapi coba yang terakhir ini, kalau kita mau waspada. Waspada itu ya tidak jumawa, tidak merasa hebat, tidak merasa bahwa aku sudah beres, tidak. Apakah kalau saudara sudah panggil nama Yesus langsung masalahmu selesai? Tidak. Tuhan tahu siapa yang memanggil nama Tuhan itu dengan hati yang sungguh atau cuma lip service. Kalau orang Jawa bilang lambe, cuma ngomong tok, Tuhan enggak berkenan. Ini dibuktikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 19, kita lihat. Judul perikopnya adalah anak-anak Imam Skewa. Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16 dan ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru. Katanya, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapa? Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Loh, ini loh ada anak imam Skewa, ada 7 anak imam Skewa. Anak pendeta, tapi hidupnya amburadul. Waktu itu melihat ada orang kerasukan. Merasanya apa? Sudah rohani. Yang kerasukan diparani, pegang.
Dalam nama Yesus, keluar iblis. Iblisnya dengan santai jawab, Yesus aku tahu, Paulus aku juga tahu, tapi kamu ini siapa? Sama kadang-kadang kan kita begitu kan, darah Yesus, darah Yesus. Lah kok setannya bukan lari malah tambah geblok. Iya, setan tahu imanmu itu seberapa. Kadang-kadang kita dengan berbangga hati, wah aku sudah ke gereja, darah Yesus. Tapi kok banyak masalah? Iya, iblis tahu. Kenapa iblis bisa serang balik? Saudara perhatikan sekarang ayat yang ke-8 dan 9. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Siapa yang tegar hati ini? Ya anak Imam Skewa. Mereka tidak mau diyakinkan, tidak mau diajar. Malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Kan banyak ya, orang sudah pergi ke gereja, urusan dengan pendeta, pendetanya diumpat-umpat. Dia enggak apa-apa. Setannya yang rayah nanti. Tuh kenapa? Tuh kamu enggak mau diajar kok. Makanya kalau kita bersama-sama belajar dari kitab Samuel, kita hari ini diajar tentang apa? Otoritas dan ketundukan. Seperti Samuel, dia tunduk di bawah otoritas. Dia taat dengan apa yang Tuhan ajarkan. Samuel hebat. Israel diberi otoritas, diberi pengajaran benar, nolak. Termasuk anak Imam Skewa. Diajar yang baik malah ngece. Nah ini penyakit kita, kenapa? Kita punya budaya. Sama anak Imam Skewa ini kena budaya. Akhirnya menolak jalan Tuhan. Terus sikap Paulus bagaimana? Dalam ayat 9 tadi dikatakan, karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari Paulus berbicara di ruang kuliah Tiranus. Ayat ini memberikan isyarat bagaimana? Kamu yang mau mendengar puji Tuhan, yang tidak mau mendengar ya sudah. Resiko tanggung penumpang. Apakah cerita ayat ini selesai? Tidak. Tuhan masih memberikan jalan keluar, makanya yang terakhir. Kita harus tanya, Tuhan jalan keluarnya apa? Kita lihat di dalam 1 Samuel 7 ayat 1 dan ayat 2. 1 Samuel 7 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat Yearim, berlalulah waktu yang cukup lama, yakni 20 tahun. Dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan, dan beribadalah hanya kepadanya, maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Jadi kalau saudara mempertanyakan, Pak, jalan keluarnya apa? Tolong ditampilkan teksnya. Yang keempat selanjutnya masih ada satu. Jalan keluarnya itu simpel. Datang kepada hamba Tuhan. Ayat firman Tuhan di sini dikatakan apa? Sesudah 20 tahun. Bayangkan, Israel itu sudah kalah perang 20 tahun. Wah, hidupnya susah. Tapi masih mengeraskan hati, tidak mau cari kebenaran. Sesudah 20 tahun, orang Israel baru datang lagi kepada siapa? Ke Samuel. Ngapain? Minta nasihat.
Nah, kita jadi orang tuh suka menunda-nunda waktu. Punya masalah bukan cepat-cepat cari Tuhan, tapi nunda. Kita mencari akal pribadi. Oh ya, tak ini gini. Nanti kalau sudah mentok, pet, sudah tidak bisa apa-apa, baru cari hamba Tuhan. Terus saran hamba Tuhan bagaimana? Tadi ayat 2. Berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel, jika kamu berbalik. Awalnya apa ya berbalik? Itu yang namanya metanoia. Orang berbalik itu gimana sih? Tak kasih contoh begini. Saya sekarang berdiri menghadap timur. Posisi saya di sini 0. Saya menghadap timur. Saya kepingin jadi orang yang berubah. Saya harus berbalik menuju barat dan melangkah menjauhi posisi lama sejauh mungkin. Nah, itu yang namanya metanoia. Makanya ada toko buku metanoia. Berbalik menjauhi dari posisi yang lama, menjauhkan diri dari hal-hal yang keliru. Itu berbalik. Dikatakan apa berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing dan para asitoret. Kita masing-masing ini punya para allah asing. Para allah asing kita apa? Macam-macam. Ada hobi, ada pekerjaan, ada penyembahan yang lain, ada hal-hal yang membuat Allah itu cemburu. Makanya dikatakan apa? Jauhkanlah para allah asing dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepadanya. Mungkin sekitar 2 bulan yang lalu saya sudah jelaskan ini. Only one, hanya satu-satunya kepada Tuhan. Hari itu sesudah Israel minta nasihat dari Samuel, Israel melakukan dengan sungguh-sungguh. Dan sesudah itu ceritanya bagaimana? Filistin kalah. Israel kembali mengalami kegemilangan, kemenangan yang dari Tuhan. Kenapa? Ngikut tata caranya Tuhan. Makanya ayat ini berkata apa? Maka Tuhan akan melepaskan kamu dari tangan orang Filistin. Maka Tuhan akan melepaskan dirimu dari tangan musuh. Hari ini masalahmu apa? Sakit, Tuhan akan lepaskan dari sakitmu. Engkau banyak hutang, Tuhan akan lepaskan hutangmu. Tuhan yang selesaikan. Engkau punya masalah keluarga, Tuhan yang akan mulai membenahi satu persatu. Kenapa? Tuhan jadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan yakin waktu kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, ini perkara mudah, perkara gampang buat Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang cukup lama. Doa orang benar bila didoakan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Mari bersama-sama sejenak kita merenungkan apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam ekonomimu. Engkau mungkin tidak pernah menyadari bahwa mata Tuhan selalu menyelidik akan hidupmu masing-masing. Tetapi engkau merasa bahwa aku masih kuat, sehingga engkau lupa bahwa Tuhan sedang berbicara kepada pribadi lepas pribadi. Engkau lalai, tidak pernah lagi berdoa, engkau tidak pernah meminta, bahkan engkau menganggap remeh pengajaran yang Tuhan berikan. Dan ketika ada badai dalam hidupmu, engkau hanya mampu bertanya, Tuhan, kenapa? Tuhan, ada apa? Mari pagi hari ini kita kembali diingatkan oleh Tuhan, ketika sekelilingmu tidak memberikan harapan, engkau sudah tidak mampu menghadapi situasi hidupmu. Pesan Tuhan, carilah Dia, maka engkau akan hidup. Mari dengan lembut kembali naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Terima kasih. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasa-Nya, dan tiap doa yang lahir dari iman
berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Kami percaya Tuhan, dengan kami mendekatkan diri melalui doa yang kami panjatkan, kami menghambakan diri di bawah kaki Tuhan, maka kekuatan ilahi itu turun menaungi kami semuanya. Dan kami dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap berkat perkataan firman yang kami terima pagi hari ini. Meteraikan Tuhan perkataan-Mu dalam hati, kami mengingatnya, dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman. Berkati Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini dengan berkat sepenuh yang datang dari surga. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin jalannya ibadah dengan baik, dan kami boleh merasakan Tuhan berkat perkataan Tuhan yang mengingatkan kami. Ampuni kami ketika kami hari-hari yang lalu belum melakukan. Tetapi dengan pengingat perkataan firman-Mu hari ini, kami mau berubah. Dan kami percaya kami bisa dipulihkan oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama menyerahkan hidup kami secara khusus. Dan kami juga berdoa Tuhan mengingat akan Bapak Hoking Hok. Pasca operasi hari ini ada di rumah. Tuhan kiranya menolong, memberkati, memberikan pemulihan dengan cara yang heran. Bahkan kami berdoa Tuhan supaya rasa sakit itu hilang. Dan Bapak Hoking Hok boleh merasakan berkat kasih karunia Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan, dan kami terus juga mengingat akan saudari kami Milka. Supaya Tuhan juga kiranya menolong, memberkati, memulihkan. Bahkan memberikan kesempurnaan Tuhan akan ginjalnya yang bermasalah. Tuhan berkati Milka di dalam nama Yesus. Dan kami juga mengingat akan Ibu Patria. Tuhan, supaya Engkau menjinakkan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih Tuhan yang ajaib. Memberikan pemulihan, memberikan berkat, memberikan kesehatan yang terbaik. Tuhan, kami pagi hari ini juga mengingat akan hamba-Mu, Bapak Pendeta Insinyur Timotius Subekti. Dalam masa perawatan kiranya Engkau juga menolong. Kami bersama-sama berdoa dengan seluruh sidang jemaat Tuhan. Berseru di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan supaya Engkau berkati Pak Bekti. Tuhan tolong pulihkan, beri kembali kesehatan, kekuatan, hikmat pengertian daripada Tuhan. Sehingga hamba-Mu ini Tuhan kembali boleh melayani pekerjaan Tuhan di mana Tuhan sudah mempercayakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami pagi hari ini juga bersama-sama berdoa Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun, untuk Ibu Eka, untuk Ibu Lestiarini,
Untuk Ibu Etik, kiranya segala berkat anugerah kasih Bapa di surga turun, bekerja menaungi hidup mereka semuanya. Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan di dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga, bahkan berkat ilahi turun menaungi mereka semuanya. Terima kasih dan tiba saatnya Tuhan sekarang kami mau berpisah, kami mohon berkat serta penyertaan yang daripada Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama mengangkat hati, mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.